Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ketua kelas, dipimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas, yang masuk berapa? 21. 21 yang tidak hadir? 4 orang. 4 orang, alasannya? Sakit dan izin. Oke, terima kasih. Nah, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dan kelancaran dalam belajar hari ini hingga selesai. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, kita bisa berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar kelanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa? belakang awalan contoh. Apa? Guling belakang awalan contoh. Oke, betul. Kemarin kita belajar tentang guling belakang awalan contoh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang guling belakang awalan berdiri. Nah, di sini Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi gerak guling belakang awalan berdiri dengan baik. Yang kedua, menirukan gerak guling belakang awalan berdiri sebagaimana yang sudah dilihat melalui video pembelajaran. Nah, nanti Bapak akan menampilkan video pembelajaran gerak guling belakang tersebut. Yang kemudian yang ketiga, menganalisis kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerak guling belakang awalan berdiri. Yang keempat, merancang pola rangkaian gerak guling belakang awalan berdiri dengan baik. Yang kelima, menerapkan gerak guling belakang awalan berdiri dengan baik sebagaimana yang telah dipelajari. Nah, ini Bapak harapkan hari ini kita bisa mencapai pembelajaran pada hari ini. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran senam lantai. Ada yang tahu senam lantai itu apa, Katana? Oke. Senam yang dilakukan di lantai dengan beralaskan matras. Ada lagi jawabannya lain? Tidak ada? Oke, betul jawabannya. Coba dibacakan, Rahayu. Senam lantai merupakan senam yang dilakukan di atas lantai, biasanya menggunakan matras sebagai alasnya. Penggunaan matras dalam senam lantai ini tentunya untuk mengurangi cedera saat melakukan senam lantai. Oke, senam lantai. Senam lantai itu adalah senam yang merupakan dilakukan di atas lantai. Biasanya menggunakan matras. Kenapa harus menggunakan matras? Karena agar mengurangi cedera saat melakukannya. Oke, lanjutkan. Lanjutnya, macam-macam
jenis senam lantai. Ada yang tahu macam-macam jenis senam lantai apa aja? Katakan. Sikap lilit, Sikap lilit, Guling depan. guling depan, pesawat terbang, ada lagi Guling belakang. guling belakang. layang, Oke, nah itu semua adalah jenis-jenis macam-macam jenis senam lantai. Nah di sini Bapak menuliskan yang pertama guling depan, guling belakang, sikap lilit, kayak. Nah hari ini kita akan belajar tentang guling belakang. Guling belakang, ada yang tahu guling belakang itu pengertiannya seperti apa? berguling ke belakang. Berguling ke belakang, ada lagi? Ya, nggak ada yang tahu. Oke, coba dibacakan. Ada yang mau membacakan? Angkat tangan. Coba. Oke. Ya. Guling belakang. Guling belakang adalah serangkaian gerakan berguling ke arah belakang melalui bagian belakang tubuh mulai dari panggul, bagian belakang, pinggang, punggung, dan tengkuk. Sehingga posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan hingga dagu melekat di dada, yang tentunya berlawanan arah dengan roll depan. Nah, kalau guling belakang, guling depan menghadap ke matras. Nah, bedanya dengan guling depan, guling belakang ini membelakangi matras. Jadi kita tidak melihat matras itu. Nah, tetapi tetap dengan cara yang. Nah, siapa yang tahu cara melakukan guling belakang awalan berdiri? Ada yang tahu tahapan-tahapan dari guling belakang? Sikap awalan. Sikap awalan ada lagi? Sikap pelaksanaan. Sikap akhir. Oke, betul. Sikap awalan seperti ini. Berdiri tegak, kemudian posisi seperti apa? Orang utuh, betul. Ini adalah sikap awal. Kemudian sikap pelaksanaan. Kalian amati. Apa yang menyentuh matras terlebih dahulu? Tangan, betul. Jadi tangan terlebih dahulu menyentuh matras, kemudian dipindahkan ke samping telinga, betul. Sikap akhir. Nah, sikap akhir setelah kaki menyentuh lantai, tangan menolak. Tangan yang di samping telinga tadi menyentuh matras, kemudian menolak sehingga badan kembali berdiri tegak. Oke, coba kalian amati terlebih dahulu gambar yang Bapak sajikan ini. Oke, sudah? Oke, kita lanjut. Sikap awalan, ada yang membacakan? Sikap awalan. Oke, baca Mas. Sikap awalan, 1. Berdiri tegak dengan kedua kaki rapat, sementara posisi golongan di samping badan. 2. Arah sikap berdiri adalah membelakangi matras. 3. Gerakan berguling dimulai dengan mengumpulkan badan. Berat badan saat melakukan guling belakang dengan awalan berdiri adalah di bawah pinggul belakang secara pelan-pelan. Oke, ini adalah sikap awalan, betul. Nah, selanjutnya sikap pelaksanaan. Ada yang membacakan sikap pelaksanaan? Angkat tangan. Oke, bacakan. Sikap pelaksanaan. 1. Ketika posisi berat badan berada di pinggul belakang dan kedua telapak tangan beserta patah menyentuh matras, angkatlah kedua kaki lurus ke atas belakang. Yang kedua, saat berguling, kedua telapak tangan ditumpukan di samping telinga, lalu badan berguling ke belakang. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari sikap pelaksanaan. Yang terakhir, sikap akhir. Ada yang membacakan sikap akhir? Angkat tangan. Oke. Berguling ke belakang awalan berdiri. 1. Saat ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, luruskanlah kedua tangan sehingga badan terangkat lurus tengkurap. 2. Sikap akhir guling belakang awalan berdiri adalah kedua telapak tangan segera dituangkan ke matras sehingga membuat badan kembali ke sikap semula, yaitu berdiri tegak. Nah, ini adalah penjelasan dari sikap akhir. Nah, sekarang kita akan menyaksikan atau melihat video dari guling belakang awalan berdiri. Sekarang kita bahas dari awalan berdiri sebelum masuk ke gerakan. Kita mau sikap tangan benar agar badan kalian tidak sama. Jadi sikap telapak tangan benar adalah menghadap ke atas atau ke depan, bukan di samping, bukan di belakang, dan juga bukan lebar seperti itu. Yang benar adalah selebar dada. Sekarang kita lihat dari dua sisi yang berbeda.
Nah itu tadi. Nah itu tadi adalah video pembelajaran senam lantai guling belakang awalan hari. Apa yang kalian lihat atau apa yang kalian amati pada saat kalian menyaksikan video tersebut? Ada yang merasa takut? Tidak ada? Tidak ada, oke. Karena kalian mungkin merasa sudah pernah melakukan guling belakang awalan jongkok, pasti rasa takut kalian sudah mulai berkurang. Nah sekarang Bapak kasih tahu, memberitahu apa manfaat yang akan kalian dapat pada saat setelah kalian melakukan gerak guling belakang. Coba Yuda bacakan manfaat tersebut. Manfaat: 1. Membantu menguatkan tulang. 2. Melenturkan tubuh. 3. Membakar kalori dalam tubuh. 4. Menguatkan otot. 5. Membantu meningkatkan sirkulasi darah. 6. Melatih keseimbangan. Nah itu tadi adalah manfaat-manfaat yang akan kalian dapat setelah kalian melakukan gerak guling belakang dengan baik dan benar. Nah pasti pada saat kalian melakukan itu pasti banyak kesalahan. Nah di sini Bapak rangkum yang sering terjadi, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat orang melakukan gerak guling belakang ini. Nah coba ada yang mau membacanya? Laki-laki, coba angkat tangan laki-laki. Oke, bacakan Mas. Kesalahan 1. Gerakan untuk melakukan back roll malah tidak berguling ke belakang tetapi menjatuhkan punggung badan ke belakang sehingga badan tidak membentuk bulatan. Hal ini tentu saja akan menyebabkan tubuh tidak dapat mengguling. 2. Pada saat berguling ke belakang, lutut tidak ditarik ke dekat dada, badan dan kaki tetap terangkat sehingga jatuh terlentang. 3. Kedua ujung kaki menyentuh matras, tidak menolak. Ketika kedua ujung kaki menyentuh matras, tidak menolakkan kedua tangan pada matras sehingga kedua tangan tidak lurus, badan dan kepala tidak terangkat, akhirnya berguling ke arah samping atau kanan. Oke, kiri atau kanan. Yang keempat, pada saat badan berguling sebelum kedua ujung kaki menyentuh matras, kedua tangan sudah ditolakkan dengan kuat sehingga badan terangkat melayang di udara dan jauh terlungkup. Ya, dan jatuh tertelungkup. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan gerak guling belakang awalan kiri maupun awalan jongkok. Nah, nanti akan kita amati, akan kita laksanakan dan akan kita tahu kesalahan-kesalahan apa aja yang akan kita alami pada saat praktek di lapangan. Nah, sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan dari materi yang saya berikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, segera ke lapangan. Yang laki-laki Bapak harapkan menyiapkan matrasnya, yang perempuan segera berbaris. Kemudian kita melakukan pembelajaran senam lantai guling belakang awalan berdiri. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pembelajaran di kelas. Oh ya, sebelumnya Bapak akan bagikan LKWD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian amati sebelum kalian melakukannya. Yang pertama, Avita Eka Saputri, Rahayu Putri Hidayat, Dea Agustina, Hadi Nur Aziz, Panca Nurman, Riansa, Oke, itu tadi adalah LKPD yang Bapak berikan kepada kalian. Nah, di situ kalian dapat mencari teman kalian menjadi satu kelompok dengan kalian, 3 atau 4 orang. Nah, pada saat nanti kalian dapat mengamatinya dan membaca apa yang ada di LKPD tersebut. Kalian amati terlebih dahulu, kemudian ada yang mempraktekkan, kemudian ada yang mengamati, terus kemudian ada yang menulis apa-apa saja kesalahan-kesalahan yang teman kalian lakukan. Oke, tidak ada pertanyaan?
saya akhiri pembelajaran di kelas. Saya tunggu di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita belajar di kelas, sekarang kita mempraktekannya. Apa yang kalian lihat tadi, kita praktekkan langsung ke lapangan. Meskipun kita di ruangan seperti ini, tidak apa-apa, kita tetap bisa mempraktekannya. Nah, nanti saya minta untuk laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Oke? Sebelum memulai, kita melakukan pemanasan. Coba ambil satu jarak. Bisa kembali ke tempat. Nah, tadi kalian sudah saya bagi per kelompok. Yang sebelah kiri laki-laki, sebelah kanan perempuan. Nanti karena perempuan ada berapa kelompok tadi? Tiga kelompok. Nah, jadi ada yang satu matras diisi 2 kelompok. Oke? Nah, setelah ini yang laki-laki juga ya, karena 3 juga, satu matras bisa diisi 2 kelompok. Nah, setelah ini kalian berkumpul dengan kelompoknya, kemudian melihat apa yang ada di LKPD yang saya bagikan di kelas tadi. Tadi kan sudah diamati di kelas, berarti di sini sisa tinggal prakteknya saja. Paham? Paham. Oke. Sekarang berkumpul dengan kelompoknya, silakan. Sekarang kalian sudah bersama kelompok kalian masing-masing, dilihat dan apa yang harus kalian lakukan. Nah, di situ kalian bisa membacanya, kemudian kalian bisa mempraktekannya. Nah, kalian melakukan terlebih dahulu semua dalam satu kelompok itu. Kemudian setelah kalian melakukan, ada
yang melakukan dan ada yang mengamati. Nanti bergantian. Ada yang melakukan dan ada yang mengamati. Oke? Ya. Sekarang lakukan.
Yo, sekarang ya yang laki-laki ini ditulis apa yang dilakukan temennya tadi, kenapa dia bisa melakukannya, kenapa dia sampai maju aja lagi. Sudah yang perempuan? Sudah. Oke, yang laki-laki sudah? Belum. Kepala salah. Kepala salah satu melanjutkan. Kalian sudah melakukan, kalian sudah berdiskusi dengan kelompok-kelompok kalian. Sekarang kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, coba dari kelompok 1 mempresentasikan, membacakan hasil dari Kelompok 1 pada hasil pertama itu telah berhasil, tidak ada kekurangan sekali. Nah, tapi pada percobaan kedua, orang yang kedua itu dia mengalami keganjalan tapi berhasil. Keganjalannya itu yang membuat tangannya kurang kuat untuk pukul, sehingga menggulingnya ke arah kanan. Oke. Sekarang kelompok 2. Hasil kelompok 2 yang pertama, tangan terlalu lambat diubah ke samping telinga sehingga tolakan menjadi miring. Oke. Yang kedua, tolakan sebelah kanan lebih kuat sehingga lebih miring ke kanan. Oke. Kelompok 3. Percobaan pertama sulit melakukan dorongan ke belakang karena kurang kuat di tumpuan tangannya. Kedua, karena tangan kanannya lebih kuat dibandingkan tangan kirinya. Oke. Itu tadi dari perempuan. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang analisis dari kelompok laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis kami dari percobaan yang pertama yaitu dilakukan dengan cukup baik dan sesuai dengan contoh yang diberikan. Dan percobaan kedua sedikit oleng gara-gara si pelakunya tidak bisa menjaga keseimbangan. Si pelakunya oke, tidak dapat menyeimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 5. Ayo. Hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan praktik langsung. Jika posisi tangan salah, maka apa ini tulisannya? Untuk melakukan guling belakang akan sulit. Atau jika setelah tangan di samping telinga kurang tolakan, maka sulit untuk kembali ke posisi berdiri. Oke. Sudah? Belum, masih ada Oh, kesulitan. belum. Oke, lanjutkan. Kesulitan atau masalah saat melakukan gerak guling belakang awalan berdiri. Posisi tangan yang salah, kurangnya tolakan, posisi saat berguling akan menjadi miring jika posisi tangan salah. Posisi saat jatuh terlalu lembut yang membuat berguling cukup sulit. Oke. Ya, mungkin sekian dari kami. Ya, terima kasih kelompok 5. Sekarang kelompok 6. Hasil analisis dan diskusi kelompok 6. Hasil dari seluruh anggota dari kelompok kami hasil cukup lumayan dengan memakai teknik yang telah diajarkan di kelas. Kesulitan atau masalah saat melakukan gerak guling belakang awalan berdiri. Salah satu anggota kami mengalami kesulitan saat melakukan gerak guling ke belakang awalan berdiri pada tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Mungkin karena salah ditolakkan dan kurang bertenaga serta kurang bulat saat melakukan tahap akhir. Penempatan tangan yang salah saat masa pelaksanaan, pendaratan kepala yang salah saat melakukan pelaksanaan. Oke. Nah, perhatikan. Yang saya amati
atau yang saya dengar dari hasil analisis kalian, yang pertama adalah pada saat tumpuan. Nah, pada saat tumpuan itu tidak menggunakan tangan, tapi langsung ke area pinggang atau area pinggul bawah. Nih, harusnya perkenaan yang pertama adalah apa dulu? Tangan terlebih dahulu untuk menahan. Nah, yang kedua, pada saat melakukan lemparan kaki kalian kurang kuat sehingga kaki kalian tidak dapat ke belakang, tetap di depan atau tetap di bawah pada saat kalian awalan tadi. Yang ketiga yaitu pada saat menopang. Pada saat menopangnya tangan itu tidak kuat sehingga topangan kalian ke kiri atau ke kanan. Yang mana yang kuat, yang menopang itu adalah jatuhnya kalian. Tuh yang saya amati atau yang saya dengar dari penjelasan kalian. Kemudian apalagi yang terakhir, pada saat pendaratan. Pada saat pendaratan kaki kalian tidak lurus. Kebanyakan yang mendarat duluan jadi apanya? Lututnya. Harusnya yang mendarat duluan apa ya? Kaki, ujung kaki. Nah, itu adalah analisis dari saya. Ada pertanyaan dari apa yang kalian gerakkan pada pagi hari ini? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Oke? Yang bisa menjawab angkat tangannya. Pertanyaan dari saya. Kenapa pada saat melakukan kalian tidak dapat berguling? Coba. Karena keberatan badan juga. Keberatan badan, oke. Kuku. Kurangnya tolakan. Kurangnya tolakan. Kurangnya percaya diri. Kurangnya percaya diri. Nah, betul. Semua itu jawabannya kurang lebih sama. Kurang lebih betul. Tapi kalau beratnya badan itu, kalau orangnya percaya diri terus tolakannya kuat, pasti mampu melakukannya dengan baik. Melakukannya pasti dia dapat berguling meskipun badannya besar atau berat badannya berlebih. Saya nekuk sini sakit. Berarti apanya yang kurang tepat? Kan itu tadi yang harus dianalisis. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri pembelajaran pagi hari ini. LKPD-nya bisa dikumpulkan kepada saya. Terima kasih. Nah, semoga di pembelajaran ini kalian mendapatkan manfaatnya. Meskipun tadi banyak yang bergeraknya masih ke kanan atau ke kiri, nggak apa-apa. Namanya belajar pasti ada kesalahan. Nah, tujuan dari belajar itu mencari kesalahan apa yang kalian pelajari. Tuh. Oke, semuanya bisa berdiri. Kita melakukan pendinginan terlebih dahulu. Kemudian kita berdoa. Pendinginan Yoga lagi, dipimpin pendinginan teman-temannya Yoga. Ke atas. Samping. Kita ikuti ini. Menteri Perhubungan. Menteri Olahraga. Menteri Perikanan. Oke, sudah. Kakinya? Iya Pak, kayak gini. Iya, kita lihat kaki dan Malah mau nyungkir. Balas. Mau ngedes. Oke, terima kasih juga. Oke, seluruhnya siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan keputusan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Terima kasih anak-anak sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini mendapatkan pahala dan mendapatkan keberkahan dari pembelajaran kita hari ini. Amin. Sudah berdoa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.